Sebaiknya kita lanjutkan. Janjianlah kita dengan Mang Jejen. Horor Army masih ingat kan? Waktu kaki saya ditarik. Horor Army, penasaran kan? Makam siapakah? Stay tune. Assalamualaikum. Halo Horor Army. Jumpa lagi dengan saya Ivan dari Jangan Lihat ke Belakang Channel atau biasa juga disebut JLB Channel. Malam ini kami akan menghadirkan kelanjutan cerita dari episode pertama kami untuk mengungkap keberadaan dari makam yang kami lihat waktu itu. Oke, jangan kemana-mana, siapkan camilan dan kopi dan stay tune. Malam ini kami melanjutkan cerita dari episode pertama kami. Horor Army pasti masih ingat ya, dengan episode pertama tentang penemuan kami, yaitu sebuah makam yang tersembunyi di sebuah hutan bambu. Dan pada saat penemuan makam tersebut saya mengalami beberapa hal gaib. Jadi setelah kami bertemu dengan Mang Jejen, ingat ya waktu terakhir itu kita sempat ketemu Mang Jejen yang merupakan seorang warga setempat yang kebetulan Mang Jejen itu kelahiran di daerah Cipaku itu. Dan kami mendapat beberapa cerita tentang tempat tersebut yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Dan itu membuat kami semakin penasaran. Yang sebenarnya tadinya kami berencana tidak dalam waktu dekat untuk melanjutkan penelusuran kami ke tempat tersebut untuk mencari keberadaan tentang makam tersebut. Itu yang tadinya kami penasaran kan, itu makam siapa itu. Tapi akhirnya setelah kita diskusi tim JLB, kita ngumpul di base camp, akhirnya kita putuskan lah sebaiknya kita lanjutkan, mumpung ada Mang Jejen nih. Jadilah kita akhirnya janjian sama Mang Jejen untuk pergi kembali lagi ke tempat tersebut. Dan alhamdulillah Mang Jejen bersedia untuk mendampingi kita. Janjianlah kita dengan Mang Jejen untuk bertemu di lokasi penelusuran. Pada keesokan harinya kami berangkatlah. Dan kami bertemu dengan Mang Jejen di sebuah warung kopi di dekat pintu masuk gerbang perkebunan teh Golpara. Horor Army masih ingat kan? Akses jalan ke lokasi tersebut itu kan belok kanan, lalu jalan yang cukup curam menurun ke bawah. Habis itu ada belok kanan dan ada sebuah jembatan yang menurut Mang Jejen sebagai warga setempat, jembatan itu merupakan sebuah gerbang gaib untuk masuk ke daerah tersebut. Dan di jembatan tersebut ada sosok gaib yang menjaga. Menurut Mang Jejen itu menyerupai ya sebutannya Ki Belang ya. Mungkin pada bisa menerka ya, Ki Belang itu sebutan untuk sosok seperti apa. Jadi apabila ada orang yang berniat buruk, berniat tidak baik, masuk ke daerah situ, itu pasti akan diganggu dan juga kemungkinan banyak sekali halangan yang menyebabkan orang yang berniat jahat itu mengurungkan niatnya. Horor Army penasaran kan dengan Ki Belang, sosok gaib tersebut sebagai penjaga jembatan itu. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di channel ini dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share agar channel kita ini bisa berkembang untuk mempersembahkan kisah-kisah horor, misteri, urban legend yang ada terjadi di sekitar kita. Oke, jadi siap-siap untuk bertemu dengan Mang Jejen. Oke, stay tune. Assalamualaikum. Halo Horor Army.
Jumpa lagi dengan saya Ivan dari Jangan Lihat ke Belakang Channel atau biasa disebut juga JLB Channel. Malam ini kita kedatangan narasumber yaitu Mang Jejen. Pak, selamat malam Mang Jejen. Terima Selamat kasih malam. sudah hadir di tempat kita, sudah hadir di JLB Channel. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, Orang Army. Kali ini kita akan melanjutkan cerita dari episode pertama untuk klarifikasi soal makam yang tersembunyi di hutan bambu. Nah, Mang Jejen ini adalah warga setempat di daerah tersebut yang semenjak lahir sampai dengan sekarang masih bertempat di situ, yang ya notabene dia tahulah segala cerita di situ gitu. Jadi malam ini kita akan klarifikasi. Benarkah itu makam? Makam siapakah? Nah, semua jawaban ini nanti bisa terjawab dari Mang Jejen. Oke, Mang Jejen bisa sekilas cerita nggak Mang Jejen tuh kegiatannya apa aja gitu? Kegiatan saya sehari-hari supir sebenarnya. Cuman di samping itu ada yang minta tolong sama saya. Misalnya gitu, ada yang kesurupan gitu. Ya, ada yang minta air untuk pengobatan sakit secara spiritual ya, untuk pengobatan sakit badan, insya Allah gitu. Warga mana aja dari luar Cipaku, warga Cijeruk, warga Geprong, warga Cimok juga ada, gitu. Warga Cisaat juga ada. Oke, Mang Jejen. Jadi Orang Army. Jadi waktu itu kita datang lagi ke lokasi tersebut, tapi kali ini saya datang dengan tim yang berbeda. Kali ini saya datang dengan Alit, dengan Odin, dan juga dengan Ican. Jadi 3 kali saya datang ke lokasi ini dengan tim yang selalu berbeda. Tapi mereka semua adalah dari JLB Channel. Mang Jejen, bisa tolong ceritain nih. Kan begitu kita turun itu, yang kita langsung disambut nih, yang sama jembatan itu. Ada cerita apa aja soal jembatan ini yang katanya sih, kata orang di situ, itu merupakan gerbang gaib untuk masuk ke daerah tersebut. Betul, itu namanya jalan turbin dibilangnya. Emang betul di jembatan itu ada yang penunggunya. Ya, penunggunya itu kebentukan sebelah maung lah atau sibelang. Sibelang. Selain itu juga ada, cuman enggak bersamaan. Bersamaan ada bergelung putih, itu nggak bersamaan. Lain lagi itu mah gitu. Beda ya. Kadang-kala ada kibelang yang muncul, kadang-kala ada gelembung putih ataupun gelembung hitam gitu ya. Betul itu. Nah, Mang Jejen nih bicara kibelang itu apa pernah melihat sendiri? Saya sering melihat. Sering itu karena kan saya kalau dari pasar suka pulang malam. Cuman pas begitu di gerbang yang pertama awal jalan dari jembatan, saya suka berhenti dulu. Karena ya sedikit saya juga kayak takut mungkin apakah mengganggu apa enggak. Nah, saya berhenti di situ. Saya minta dulu sama yang Maha Kuasa, mudah-mudahan si belang itu nggak mengganggu. Yang akhirnya ada sedikit mungkin itu ada gaib ke itu, ya itu pergi udah. Jadi pas Mang Jejen lewat situ, dia diem atau ngikutin jalan? Diem. Nggak pernah ngikutin jalan. Nah, sebelum saya juga jalan, dia udah jalan ke arah kulon lah istilahnya. Ada yang curug kecil, di situ kan ada kolam kecil. Di situ hilang, nggak tahu kemana. Selalu ke situ ya. Terus kalau ada orang niat jahat masuk daerah itu, apa yang terjadi biasanya? Itu setahu saya nggak pernah ada orang yang jahat sih, nggak ada. Jadi udah biasa sih kayak gitu. Dia penghalangnya duluan ya. Dia penghalang dulu. Tapi nggak mengganggu sama orang lain juga, nggak pernah gitu. Orang yang gini, cuman kebanyakan kesurupan. Orangnya kesurupan, tapi udah di rumah. Nah, jadi bukan lokasi, tapi begitu dia udah pulang baru dia. Aduh, Mang, ningali anu, oh iya, udah. Oke, Orang Army, dari jembatan itu kita masuk lagi ke dalam. Nah, disinilah kita akan membuktikan ini
yang di episode pertama itu ini makam misteri ini makam siapa sih gitu. Pada saat itu kita nggak berani turun gitu karena nggak ada keberanian lah. Nah saat ini dengan Mang Jejen, didamping Mang Jejen, kita akhirnya turun ke situ. Nah itu kan curam banget kan, turun ke bawah tuh Mang Jejennya. Licin. Nah akhirnya kan kita ke situ tuh. Terus itu nisannya jadi gimana itu? Nah, itu sih soalnya bukannya batu nisan, saya juga. Soalnya bukannya batu nisan, saya juga kaget waktu Aipan bilang ada nisan makam. Lah, saya kaget nggak ada makam di situnya, kan gitu. Ya pas disulis sama saya kan ternyata itu pohon bekas bekas pohon mani lah, badul lah. Cuman udah lama gitu. Tapi dia ada sepasang kan tuh tunggul bambu. Sepasang kayak batu nisan aja kalau lihat di foto mah gitu. Karena Ternyata dari jarak jauh kan. Jarak jauh. Saya juga kaget waktu Aipan bilang ada makam, lah makam siapa gitu. Ya ditelusuri ternyata bukan. Cuman emang itu lumayan angker di situ juga. Tapi kan agak aneh gitu Bang Jejen. Di situ kan cuma adanya pohon-pohon bambu. Ada tunggul pohon cuma 2 ini aja gitu. Tapi nggak ada pohon-pohon lain lagi kan selain pohon bambu. Gitu. Jadi ya Purworejo ini kan agak misteri ya. Selain pohon bambu itu cuma 2 tunggul pohon ini, nggak ada pohon-pohon yang besar lagi yang seperti ini. Kan Purworejo mungkin ingat waktu yang episode pertama itu, waktu saya berdiri itu, yang waktu kaki saya ditarik, yang saya mengikuti arah tarikan kaki melihat itu seperti ada nisan gitu. Nah itu Mang Jejen kan itu berarti dia ngeganggu saya gitu. Itu menurut Mang Jejen itu dari mana sebenarnya yang ganggu saya? Kalau ternyata itu tunggul pohon bukan nisan. Itu menurut saya kayaknya itu bukan dari dari situ juga mengganggunya. Dibilang bisa juga itu kayak si gelembung yang hitam bisa juga, gelembung yang putih bisa juga. Kalau menurut saya kalau si bisa berubah kan kalau macan mau kaluhun di sini dibilangnya mau bisa juga gitu lah. Kalau waktu itu ditarik kaki itu. Tapi kan dari tunggul pohon itu kira-kira semeter itu kan sungai itu. Betul. Terus ada kayak kolam. Betul, ada. Mungkin nggak dari situ. Bisa juga dari situ karena itu kan kayak tempatnya dia gitu. Dia siapa? Kayaknya itu si kuntilanak itu kayaknya gitu. Kayaknya karena kan nyambung ke situ. Gitu. Army. Situ ada miskinnya. Nah, Mang Jejen bisa bicara itu tempat kuntilanak mandi. Apa Anda pernah ada dengar suara ataupun melihat gitu? Bisa menyimpulkan seperti itu? Saya sering. Karena kan saya pulang malam. Cuman nggak lihat kayak yang kelihatan udah. Tapi ada yang bergemuruh di situ mah kayak angin, tapi nggak ada angin gitu. Yang dibilang saya mungkin genderuwo udah aja. Berarti di situ banyak berkumpul ya? Banyak di situ kayaknya gitu. Karena saya cerita ini bukan ngada-ngada karena pengalaman saya sampai sekarang kan dari kecil sampai sekarang umur 55 tahun ya masih hidup di Kampung Cipaku. Itu yang habis kolam itu tuh Mang Jejen, kan saya lihat ke atas tuh kata Mang Jejen, lihat ke atas itu ada sisa bangunan itu. Yang tembok itu pilar, betul itu. Karena mungkin itu bekas penampungan air apa gitu untuk mengangkat air untuk ke pabrik mungkin itu dari dulu itu. Cuman saya kan cuman cerita dari orang tua. Cuman ada bentuknya kan udah rusak lah si pilar itu sisa kan. Bangunan. Udah sisa bangunan. Air maksudnya itu apa? Kayak pembangkit. Kayaknya pembangkit kayaknya dulunya. Cuma saya nggak pernah lihat begini. Cuman bekasnya aja. Saya nanya sama orang tua bekas apa itu? Tembok itu pilar itu. Itu bekas Belanda katanya gitu atau bekas Nipong. Saya lagi kecil mungkin dari umur mungkin 12 tahun. Asal usul jalan ini
disebut apa? Jalan turbin. Jalan turbin. Dari situ. Dari situ. Karena kan dari awal gua para ke kampung Cipaku itu disebut jalan turbin. Kok bisa turbin? Pak gimana? Nggak tahu, Bapak coba cerita sama kakek dulu katanya gitu. Ya, dibilang turbin sama batu tarengtong. Oke, Aurora Army. Jadi ini klarifikasi kita ya. Kan waktu itu kita menduga itu adalah sepasang nisan yang seperti sebuah makam. Karena memang pada saat itu kita melihat dari jarak jauh kisaran 5-6 meter. Karena kita nggak ada yang berani turun. Pertama, kita nggak berani turun, kita nggak ada persiapan mental. Tujuan kita pada saat itu bukan penelusuran, tapi untuk mencari spot foto untuk logo kita. Kedua, yang kita takutkan itu begitu kita turun, itu kan daun-daun bambu yang udah seperti humus yang cukup apa ya dia. Kalau kita injak tuh kita kaki itu jeblos itu. Yang kita takut saat itu adalah ular. Karena kita nggak ada persiapan. Jadi pada saat itu kita cuma melihat dari jarak kisaran 5-6 meter. Yang kita duga itu adalah sebuah makam. Tapi ternyata sekarang sudah diklarifikasi oleh Mang Jejen. Dan kita turun langsung ikut ke situ dan membuktikan bahwa itu memang bukan 2 buah nisan. Tapi adalah 2 buah tunggul pohon. Nah, Aurora Army, dari situ kita lanjutkan tuh. Itu jalan ke bawah itu cukup sulit gitu. Nah, jalan kembali ke atasnya pun itu cukup sulit. Jalannya ya banyak sekali ranting-ranting bambu, daun-daun, terus juga jalannya ya agak gelap karena batas sinar matahari sedikit sekali masuk ke situ. Dan naik ke atas itu pun cukup terjal. Saya sendiri sampai jatuh terpeleset. Itu gini nih, kok nyangkut di kaki. Akhirnya kita naik ke atas nih, kita lanjutin. Nah, begitu kita naik ke atas, kita lanjut seperti yang di episode pertama tuh, inget ya, yang batu terbelah yang saya naik ke atas. Nah, jadi di situ Mang Jejen waktu itu saya naik sebuah batu yang udah terbelah. Pada saat naik itu saya, wah, kepala tuh cukup sakit itu seperti ada yang ditusuk. Apalagi setelah ada pertanyaan dari Bimo, jadi waktu itu kan dia pegang kamera mau foto Izal. Nah, biasanya itu kan autofokus itu, kalau ada objek dia autofokus gitu, ada kotak hijau. Selain Izal ada lagi di bawah, tapi kalau kita lihat langsung itu nggak ada. Nah itu Mang Jejen tahu nggak sejarah si batu ini dan juga apa sih sebenarnya yang ngeganggu saya itu? Itu sejarah batu itu waktu dulu kan itu nggak bisa dibongkar karena menghalangi jalan, akses jalan. Ya, yang akhirnya bapak orang itu membongkar, tapi nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa waktu dulu. Malah dicobain sama 3 orang, mungkin ada 3 orang namanya itu udah pada mati sih sekarang. Ya, sudah disebut lah. Udah disebut udah mati, itu nggak berhasil. Malah dia pulang ke rumah sakit. Oh, jadi orang-orang yang coba hancurin itu nggak berhasil, sakit. Sakit itu. Oh, kata orang tua di situ, jangan mengganggu di situ mah. Itu ada yang penunggunya, udah. Kata orang dulu, ya kata sesepuh di situ di Cipaku gitu. Nah, setahu saya sampai di situ si batu itu emang ada yang penunggunya. Kebentukan itu 2 orang. Oh, 2 berbentuk manusia ya, laki-laki perempuan? Perempuan itu. Dua-duanya perempuan. Karena saya pulang tiap malam. Pernah ketemu berapa kali? Ketemu lagi pulang malam suka ada itu. Allah, saya berhenti dulu di belakang. Ya sebisa mungkin saya gitu. Dia di belakang apa ngikutin? Di depan. Cuma saya berhenti dulu kan. Ya, pas belokan ke Cibulukan ada perapatan. Sosoknya perempuan ya? Sosoknya lagi duduk ke belakang, menghadap ke sana. Di batu itu menghadap ke sana berarti ya. Saya kan, Masya Allah, ya Allah. Nah, cuman berapa menit saya mengucapkan mata melihat ke sini kemari, udah nggak ada. Ya udah saya jalan lagi udah.
menghilang gitu aja atau dia berjalan menghilang aja gitu aja? Iya, nggak tahu kemana gitu. Itu batu dua itu kisahnya begitu. Terus akhirnya itu batu yang bisa berhasil ngebelah siapa? Kan tadinya katanya menghalangi jalan, jadi orang nggak bisa lewat. Terus akhirnya siapa yang bisa itu? Betul. Ya kesininya bisanya. Karena kan itu mungkin harus merdeka bagaimana, zaman udah lain, mungkin nggak percaya 100% ke orang gaib, si orang itu mungkin lah nekat mungkin itu. Karena kan dia tukang jual batu. Ya akhirnya sama siakan dibongkar, tapi kesininya si itu mah. Kalau dulu rumah yang cuma nggak bisa gitu. Ya alhamdulillah, mungkin kalau nggak lupa sih namanya si Mang Ajib. Kita bisa membongkar itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah karena kan namanya orang lupa gitu kan, kalau nggak salah itu bisa dibongkarnya, akhirnya kan bisa terpecah, akhirnya bisa jalan pakai motor. Waktu motor itu saya ingat bebek 70, saya punya bebek 70 ya, terus kesininya Astra Grand kalau nggak salah, si Kinangka tuh sebek. Berarti dulu sebelum batu ini hancur, itu jalanan tanah ya? Tanah. Nah, setelah batu hancur itu baru ada dibangun yang jalan semen itu? Belum juga. Masih itu tanah masih juga. Tanah, koral. Nggak ada penerangan? Nggak ada. Saya kan jalan di situ pakai obor. Nah, itu kisah batu itu yang disebut batu Tarengtong. Batu Tarengtong. Horor Army tahu nggak? Batu Tarengtong itu apa ya? Susah untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi itu emang istilah bahasa Sunda ya. Ya, Mang Jajan bisa jelasin Tarengtong sendiri? Bisa nggak ngejelasin? Nggak bisa, saya juga dibilang Tarengtong cuma begitu. Oh, Tarengtong susah jalan, karena harus diinjak, nggak begitu lari gitu. Ya Tarengtong gitu bahasa. Gimana ya? Saya sampai sekarang juga gitu. Terus kan habis batu terbelah. Itu jalan masih tanah. Nah, setelah batu terbelah itu kisaran berapa tahun itu baru dibangun yang jalan yang seperti sekarang ini, udah ada jalan batu, jalan aspal. Oh, ini mau baru-baru ini mungkin itu di situnya 2020 mungkin itu. 2020. Iyalah ke sini baru 2022 yang sekarang ini. Iya baru 2 tahun mungkin itu atau 3 tahun lah. Ada masih baru ya. Terus itu baru, kan ada lampu-lampu itu juga baru. Pas begitu itu mau ngecor, ya akhirnya ada penerangan dari pemerintah. Ya alhamdulillah sekarang. Tapi itu jalan ya masih begitu aja, sedikit mah gitu ada. Kalau orang yang suka ketakutan lah gitu ya, masih sekarang juga masih nggak begitu aman. Kalau sendirian orang gitu kayaknya nggak mau pulang, harus ada temen gitu. Tapi bagi saya udah biasa aja gitu saya. Karena kan waktu dulu juga ke gua saya sendiri. Oke, ini kan semua yang dialami Mang Jajan sendiri gitu. Dari cerita orang lain ada nggak yang pernah diganggu sama makhluk di situ? Ada, namanya itu Pak Usup. Nah, saya dengarnya pagi, paginya. Mang Usup diberi kunti, kata saya, oh masa itu sampai pingsan. Masya Allah, benar ayah kunti mas itu. Dia ngeliat. Katanya itu ya? Bayangannya kan ketawa. Nah, ketawa. Nah itu, tapi nggak langsung ke kayak pikiran saya kayaknya nggak langsung ke atas sampai jembatan, cuman namanya orang takut dia panas ya, nggak takut kayak udah berhenti juga bersih kedengarannya ada aja gitu. Ya akhirnya dia pingsan. Itu kesini sih cuman saya dengar cuman itu doang yang pernah dikejar kunti gitu. Oke Horor Army dari lokasi, jadi lokasi jalan bambu ini itu seperti terbagi 2. Bagian pertama itu sampai batas di batu terbelah ini, itu ada pohon bambu itu kiri kanan, itu seperti terowongan. Lalu setelah itu ada seperti ruang kosong yang nggak ada pohon bambunya, jadi di situ sinar matahari terang jelas. Cuma jeda itu mungkin sekitar 10 meteran lah.
Nah setelah itu seperti pohon bambu lagi kiri kanan, jadi seperti terowongan kedua. Nah menurut cerita dari dua lokasi ini itu makhluk gaibnya berbeda. Jadi yang dari sini itu tidak nyebrang ke sana, yang dari sana pun tidak nyebrang ke sini gitu. Jadi kita melanjutkan perjalanan ke arah yang ya seperti terowongan kedua itu. Jadi di situ ada cerita sebuah tempat mata air Cidelik, dan ini tempat yang Mang Jejen sendiri suka tirakat di situ. Jadi jalannya ke bawah itu sulit sekali, terjal. Itu ada sekitar ke dalam itu, dari jalan itu ke itu ada mungkin sekitar 500 meteran ya, sekitar 500 meteran. Nah, Mang Jejen itu pengalaman cerita di situ yang katanya Mang Jejen suka tirakat. Alhamdulillah saya pernah di situ tirakat. Lu bisa turun nggak? Saya udah nggak kuat. Udah pada turun. Gimana airnya? Jadi mata air jadi tempat orang-orang sini kalau punya hajat, jadi dimandikannya biar airnya bersih, dimandikannya di sini nih, mata air Cidelit. Sekarang sih posisinya lagi kering. Waktu dulu ya, waktu dulu pernah ditempatin saya, cuman nggak nginep gitu, cuman untuk menjasmedi, untuk menenangkan diri, untuk untuk menambah ilmu saya, gitu. Di situ kan di pinggirnya ada air mancur, disebut itu air sumur. Sumur itu sumur mata air atau sumur ada aliran dari sungai? Mungkin itu kayak bukan dari mata air, bukan dari sungai. Bukan. Ini kan dari seolah-olahnya dari gawir gitu, dibilang gawir apa? Kayaknya. Sama saya itu kan waktu dulu itu si air mata dari gawir. Nah, saya pakai bambu. Dipasangin bambu biar airnya mengalir gini. Itu orang suka mandi. Orang suka mandi. Suka, ada orang yang mandi tapi dia siang. Kalau nggak ada air solokan buat air, dia masyarakat di situ satu kadang dua ada yang ngambil dari situ pakai air sumurnya gitu. Itu kemarin kan yang waktu itu kita ke situ jalannya tuh kayak nggak ada jalan,
jalan setapaknya nggak kelihatan. Itu sebelumnya kayak gimana? Itu emang ada jalan sebelumnya? Ada sebelumnya, karena kan suka ada yang ngurus, karena kan masyarakat itu suka ngambil air kadang-kadang dari situ buat minum. Ya, kalau saya mah di situ nggak pernah karena jauh. Saya mah cuman pribadi saya aja yang kepentingan. Kalau saya mau tirakat di situ saya ngambil cuma 1 botol udah buat di situ. Nah saya suka ada juga kepentingan tirakat buat apa? Buat diri sendiri aja. Diri sendiri. Buat terus nambahin. Tirakatnya berapa lama Om Jen? Cuma 1 malam sih, nggak lama. Kan gelap banget sih itu. Emang gelap. Itu kalau yang itu juga nggak kelihatan nih, tangan 1 juga kelihatan. Cuman saya itu berani aja karena bukan untuk mengganggu makhluk yang di situ, bukan. Saya minta untuk diri pribadi untuk mandi air sumur itu ke badan saya di situ, gitu. Kalau lagi tirakat saya, kalau lagi mujasmeri dibilang, wah itu kedengarannya bergemuruh, nggak tahu suara apa itu. Suara-suara aja. Ya suara mungkin suara gaya bagaimana. Penampakan sih enggak, karena kan saya enggak buka mata. Ya kan enggak buka mata saya, kayak tidur aja gitu. Ya kayak tidur. Cuman perasaan di situ kadang ada udara ke badan saya, pasti nggak ada, cuman nggak ada angin, cuman besar banget. Itu waktu tirakat di situ dibilang bisa juga menyasmeni saya di situ. Cuma 1 malam sih. Malam. Selain Mang Jejen ada nggak orang lain yang suka tirakat situ? Setahu saya nggak ada sih, karena ada yang berani. Nggak ada yang berani. Cuman waktu itu yang ada berani aja gitulah. Belum nyambung situ kan. Belum cuma saya doang. Ya, banyak di situ mah. Jadi pemirsa, pada saat turun ke mata air Cidelit, saya nggak ikut. Jadi yang turun tuh Mang Jejen, Alit, Odin, sama Ican. Saya nggak ikut turun karena apa? Karena setelah dari yang Tunggul Kayu, terus ada kolam yang katanya ada si Kunti yang suka mandi. Dari situ saya kena serangan lagi. Jadi kepala saya sakit lagi. Terus begitu kita sampai naik ke atas, saya energi saya kayak habis gitu. Jadi saya waktu itu saya sampai nggak kuat jalan kan. Makanya saya tidak ikut turun waktu itu ke bawah gitu, karena saya ada serangan lagi. Mang Jejen kan waktu itu ngeliat sendiri, sebelah badan saya itu menggigil. Bulu kuduk saya itu berdiri semua gitu, tapi cuma sebelah itu. Itu tanda-tanda kalau saya mengalami sesuatu yang gaib gitu. Jadi pada saat itu jujur aja saya nggak turun. Ini jadi cuma saya bayangin gitu, begitu saya lihat turun ke bawah yang cukup curam gitu, aduh ngeri lah. Nah ada satu lagi nih cerita Mang Jejen yang katanya di situ soal monyet putih. Emang ada, cuman nggak begitu sering ada. Itu orang-orang dibilang kewenehan lah. Kewenehan itu sebagai apa? Jadi lamun bahasa Sunda mah kebenaran. Tapi nggak semua orang lihat, enggak. Saya cuma 1 kali lihat itu. Waktu itu saya lihat jam 5 sore. Jam 5 sore itu. Terus dia lewat begitu aja bagaimana? Dia kan di pohon bambu kan, di gombong itu kan, gombong rantingnya banyaknya. Pas begitu dia loncat ke sana, ke arah lagi ya, dia arah dalam lagi sana ya. Nah dia nggak ada, muncul aja yang biasa. Nggak tahu ada, tapi nggak mengganggu sih, cuma baru gitu aja. Gitu. Pernah ada nggak orang yang itu, yang kan namanya monyet putih kan cukup unik karena cukup aneh. Ada yang coba nangkep nggak waktu itu? Ya pengen ditangkap juga susah, banyak ada mau ditangkap mah orang tewak yuk. Ese sih tewak kumaha sok ditewak ku anu bisa mah. Da eta mah sama monyet-monyetna bahasa Sunda ya. Da sama monyetna eta mah gitu. Karena kan susah. Banyak pengen gitu karena kata yang udah lihat lucu. Bener lucu, saya juga lihat pernah sekali, saya juga lihat. Bukan rekayasa gitu lah. Betul tuh. Oke, Mang Jejen. Terima kasih banyak atas waktunya sudah bisa hadir ke JLB Channel. Jadi terima kasih tentang klarifikasi bahwa
makam itu tidak ada, ternyata itu adalah Tunggul Kayu. Dan terima kasih untuk penjelasan cerita-cerita yang lain. Horror Army, nanti jangan lupa ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kehidupan Mang Jejen dari dia lahir, dari dia kecil itu sampai seumur ini, karena banyak sekali hal-hal gaib yang dialami beliau ini. Jadi tunggu saja episode selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share, dan jangan lupa loncengnya juga, jadi kalian bisa tahu pada saat kita upload video terbaru, yang insya Allah berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang kehidupan Mang Jejen. Oke, Horror Army, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya, dan sampai jumpa lagi.